Yang terakhir yang kita lakukan adalah membuat navigation, ya seperti yang Anda lihat berikut ini. Atau kita juga memungsikan yang namanya SPA dalam project kita ini, ya kan, sehingga tidak ada loading sama sekali. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang API. Lebih tepatnya kita akan membicarakan yang pertama, yaitu adalah database. Silakan buat database Anda dengan nama apapun terserah Anda. Sekarang saya sudah mempunyai database dengan nama Learn Vue.js. Dan sekarang saya akan masukkan ini ke dalam env file. Nah, jika saya lihat di sini ada env file, maka di sini ada db database. Maka saya akan ganti menjadi Learn Vue.js. Nah, di sini saya menggunakan MySQL, hostnya itu tetap ini dan db portnya tetap ini. Oke, passwordnya null, username-nya root. Nah, jika sudah, saya akan buka kembali command line php artisan migrate. Maka jika Anda lihat di sini, dia akan memigrasi default table yang diberikan oleh Laravel. Seperti misalnya user stable, val job, ya. Coba kita lihat pada database migration. Ya, inilah default yang diberikan oleh Laravel. Nah, mungkin Anda bertanya di mana tabel lainnya, seperti misalnya remember password dan segala macamnya. Ya, itu hanya karena kita tidak mengenerasi authentication scaffoldingnya dari awal kita membuat UI-nya, ya. Tapi kalau misalnya kita buat tadi, misalnya sebelumnya PHP Artisan UI view misalnya dash out, ya mungkin bisa jadi. Tapi sekarang jika Anda lihat untuk HTTP controllernya juga tidak ada home controller, which is yang harus kita buat sendiri secara manual, ya kan. Entah kita butuh entah tidak, let's see what happen, kan gitu. Oke, jika sudah, sekarang tugas kita adalah membuat new model beserta dengan migrationnya, ya kan. Kita bicara struktur table aja dulu. Kita akan membuat di sini yang namanya node, ya. Maksudnya bukan apa-apa, cuma node aja. Jadi simple, ada title, kategori, ada slug, dan ada juga description. Oke. Semacam to-do list lah bisa dibilang. So, PHP Artisan make model, it's called node. Oke. Sebelum kita lanjut, yang biasa saya lakukan adalah membuat semua setiap model yang kita buat nanti ke dalam satu folder. Nah, mungkin Anda masih bertanya, kenapa sampai sekarang Laravel tidak membuat model-model ini ke dalam satu folder, bisa dibilang model gitu misalnya. Ya, karena pembuat Laravel juga tidak seceroboh itu. Dia tidak mau seakan-akan mengantarkan bahwa model itu apapun ceritanya untuk berhubungan dengan database gitu. Nah, sementara tidak. Selain berhubungan dengan database, kita juga bisa melakukan business logic. Nah, mungkin Anda tidak mengerti apa itu business logic, ya mungkin Anda bisa research sedikit tentang itu. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan membuat di sini model. That's what I always use, kan gitu. Nah, di sini tidak lupa kita masukkan -m untuk membuat sekalian migration-nya. Oke? Kita akan sekali lagi buat model dengan nama subject, karena nantinya ketika misalnya kita ingin membuat node, itu pasti ada subjeknya. Ya, kira-kira seperti artikel atau semacamnya lah. Hanya saja di sini bukan cara membuat node-nya yang Anda pelajari, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, ya kan. Maksudnya bagaimana cara kita CRUD itu sebenarnya menggunakan Vue.js, kan gitu. Oke? Di sini kita akan buat subject. It's very simple, nothing special here. It's not, ya. Oke, enter. Nah, jika sudah, sekarang di sini pastinya ada folder model, di dalamnya ada node dan subject. By default, jika di user ini dia di luar. Oke, bisa kita masukkan ke dalam sini atau tidak perlu sama sekali juga tidak ada masalah. Sekarang silakan buka database migration tepat di subject. Kita tidak butuh banyak di sini, yang kita butuhkan hanyalah slug dan juga title. It should be on the top, ya, like that. Oke, that's it. Nah, sekarang kita akan pergi ke nodes migration. Di sini mungkin Anda dulu pernah tahu ada namanya unsigned big integer, tapi sekarang ada yang namanya foreign ID. Ya, sama aja dengan unsigned big integer, cuman lebih cepat daripada Anda harus mengetikkan unsigned big integer. Subject ID, karena kita ingin mengambil subject ID and table string untuk title. By the way, untuk subject tadi sepertinya kita tidak usah membuat title, melainkan name di sini belum kita migrate, ya. Coba kita lanjut ke sini, kita buat di sini string slug, dan di sini kita buat table
text for description, dan kita buat juga di sini I think for NK constraint ya. Coba kita buat di sini subject ID on the lead cascade gitu. Jadi nanti ketika misalnya subjeknya dihapus, maka semua node juga akan terhapus. Oke, sekarang silakan buka terminal Anda kembali, PHP artisan migrate. Aha, jika Anda lihat di sini ada syntax error or access violation of subject ID. Ya, ini error hanya karena, makanya sebenarnya saya juga tidak suka menggunakan sistem for NK ini, karena dia memang harus menuntut bahwa dia menganggap seperti ini, kita sudah mempunyai subject table di database, sementara kita belum mempunyainya, melainkan tadinya kita duluan membuat table node daripada subject ya kan. Nah, coba dulu buka database Anda, silahkan refresh. Maka di sini sudah ada nodes. Jika Anda di sini ada migration, di sini tidak ada nodes. Sehingga ketika misalnya kita nanti masukkan kembali, maka dia akan bilang node sudah eksis, table nodes sudah eksis, sudah ada katanya. Oleh karena itu silahkan hapus dulu table node ini, klik kanan, delete, dan command S jika belum ya. Oke, dia sudah hilang. Sekarang kita bisa hapus saja sepertinya yang ada di sini. Jadi nanti kita misalnya buat ketika kita nanti menghapus subjeknya, kita juga ingin menghapus node-nya, kita lakukan dari programmatically aja ya. Oke, kita hapus. Sekarang kita PHP artisan migrate kembali. Alright. Oke, jika Anda di database sekarang, jika Anda refresh pasti sudah ada node dan subject. Oke. Dan sekarang lanjut. Nah, kita akan buat pada subject. Di sini kita akan buat protected. Bukan protected, melainkan relasi untuk subjeknya. Nah, kita akan buat di sini foof atau membuat method baru. Nodes return this has many, karena setiap subjek pasti mempunyai banyak node. Oke, maka nanti pada node itu di inverse kan gitu. Kita buat sini node class seperti itu. Kita tidak perlu membuat di sini subject ID, karena by default dia sudah akan menyangka bahwa yang di sana adalah subject ID. Jadi tidak perlu, kecuali misalnya tadi kita buat beda, misalnya entah apa kategori ID atau semacamnya, malah kita buat di sini kategori ID seperti itu. Oke. Nah, sekarang jika kita lihat pada node, di sini juga kita butuh menambahkan yang namanya relasi ke subjek, yaitu the inverse. Nah, kita buat di sini method subject, it's just return belongs to, ya, that's it. Itu aja. Cuma kita buat sini subject. Oke, seperti itu. Alright, jika sudah untuk setup database-nya, saya rasa kita sudah clear. Hanya saja kita bisa buat di sini untuk sementara kita akan buat di sini protected guard none. Jadi sehingga kita misalnya nanti masukkan data nanti ke dalam database, ini tidak akan meminta mass assignment lagi, karena kita sudah buat guardnya itu 0. Saya akan memastikan bahwa misalnya Anda sudah mengerti tentang guard ataupun field label ya. Jika Anda belum, silahkan lihat di video saya tentang belajar Laravel dari 6.0 dari awal atau belajar Laravel 5.7 dari awal. That's it for this lesson. I see you on the next video.